Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Ya, di video kali ini aku akan membahas mengenai ambeien lagi. Ambeien atau wasir adalah penyakit yang umum terjadi di masyarakat, baik yang menyerang orang tua maupun juga menyerang orang dewasa. Nah, diperkirakan 3 dari 4 orang dewasa itu pernah mengalami kondisi ambeien. Ambeien menyebabkan munculnya benjolan pada anus yang kemerahan dan menimbulkan rasa perih, panas, dan gatal luar biasa. Nah, ternyata ambeien ini memiliki jenis-jenis yang berbeda gitu. Tidak, jenis ambeien itu tidak hanya satu, tetapi jenis ambeien ini bermacam-macam. Nah, jenis-jenis ambeien ini bisa dibedakan berdasarkan lokasi dan juga gejala yang ditimbulkan. Nah, apa saja sih jenis-jenis ambeien itu? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di video ini. Yang pertama itu adalah ambeien internal atau ambeien dalam. Nah, ambeien internal atau ambeien dalam ini biasanya terbentuk di dalam rektum dan di atas garis patinat, yaitu batas yang membagi 2/3 saluran anus bagian atas dan bagian bawah. Jenis ambeien ini biasanya ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Meski meradang dan dapat membengkak, jarang keluar dari anus. Selain itu, jenis ambeien ini jarang menimbulkan rasa perih yang parah. Jika semakin meradang, kejang otot akan lebih sering terjadi dan gejala ambeien lainnya akan bermunculan, tetapi sifatnya ringan. Berdasarkan tingkat prolaps, ambeien internal terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni tahap 1, benjolan terjadi di dalam dan akan mengeluarkan darah saat Anda buang air besar. Tahap 2, benjolan dapat keluar dari anus karena gerak anus dan masuk kembali ke dalam anus secara spontan dengan sendirinya. Tahap ketiga, benjolan dapat keluar dari anus tetapi tidak masuk dengan sendirinya. Anda perlu mendorong dengan tangan supaya benjolan tersebut kembali masuk ke dalam anus. Tahap keempat, benjolan telah keluar dari anus dan tidak bisa didorong masuk. Ini menunjukkan tanda bahwa ambeien internal telah berkembang menjadi ambeien jenis lainnya, yaitu ambeien jenis prolaps. Tidak semua pasien yang memiliki jenis ambeien internal merasakan gejala atau pendarahan yang signifikan. Meski begitu, jika telah terjadi prolaps atau keluar dari permukaan anus, maka jaringan benjolan bisa saja menimbulkan iritasi atau gatal-gatal. Nah, yang kedua yaitu ambeien yang prolaps. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ambeien internal yang semakin parah itu bisa menimbulkan ambeien prolaps. Benjolan pada ambeien ini sudah keluar dari anus dan juga benjolannya tidak dapat dikembalikan dengan dorongan tangan. Nah, gatal-gatal pada anus, perih, dan sensasi panas di anus akan sering muncul, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu susah buang air besar. Mungkin jika kamu sedang mengalami ambeien yang menyebabkan susah buang air besar, kemungkinan Anda sedang terkena jenis ambeien prolaps. Nah, pada beberapa kasus biasanya orang dengan kondisi ini perlu menjalani operasi untuk mengangkat ambeien supaya tidak menyebabkan komplikasi lain. Yang ketiga adalah ambeien eksternal atau ambeien luar. Nah, ambeien luar ini terbentuk di bawah permukaan kulit di sekitar anus. Awalnya jenis ambeien ini tidak terlihat, namun semakin lama pembengkakan akan menyebabkan benjolan berwarna keunguan. Gejala yang sama dengan jenis ambeien yang lain biasanya nyeri muncul dengan tiba-tiba dan juga terasa konstan atau terus-menerus. Banyak pasien dengan ambeien luar merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengganjal setiap kali duduk. Ambeien eksternal biasanya meninggalkan bekas luka di kulit sehingga membuat kotoran yang keluar sering tersangkut jika tidak dibersihkan dengan benar. Nah, jenis ambeien ini bisa memicu terjadinya infeksi pada kulit. Yang keempat adalah ambeien trombosis. Nah, ambeien ini merupakan jenis komplikasi dari ambeien. Ketika gumpalan darah terbentuk pada benjolan,
Kondisi ini dapat terjadi pada ambien internal dan juga ambien eksternal. Nah, beberapa tanda yang biasanya penderita rasakan bila mengalami ambien trombosis adalah sakit saat duduk, berjalan, ataupun buang air besar, gatal-gatal di sekitar anus, berdarah saat buang air besar, dan juga anus membengkak atau tumbuh benjolan. Aliran darah di sekitar anus yang terhambat akibat penggumpalan darah ini membuat suplai darah ke jaringan anus berkurang. Akibatnya, gejala ambeien akan jadi semakin parah dan ambeien pun dapat pecah. Ambien trombosis juga bisa terinfeksi sehingga ujung anus akan menimbulkan tonjolan berisi nanah yang disebut abses anus. Abses ini bisa memicu gejala tambahan seperti demam. Ambien adalah penyakit yang harus segera ditangani, baik secara konsultasi ke dokter yang akan disembuhkan dengan obat maupun melakukan tindakan operasi. Jadi jika Anda mengalami gejala ambien atau mengalami tanda-tanda ambien atau sedang menderita ambien, sebaiknya Anda segera pergi ke dokter apabila mengalami pendarahan yang tak kunjung membaik selama lebih dari 1 minggu. Walaupun sudah diberi obat di rumah. Selain itu, kamu juga perlu berhati-hati bila terjadi perubahan pada kebiasaan buang air besar serta konsistensi dan feses yang dikeluarkan. Perlu diingat, anus yang berdarah tidak selalu disebabkan oleh wasir. Oleh karena itu, selalu periksakan kepada dokter bila mengalami gejala yang tidak biasa. Oke, mungkin seperti itu saja pembahasan mengenai jenis-jenis ambien di video kali ini. See you in the next video.